Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ibnu Ripat Zamal dari kelas pengantar bisnis MJ220 dengan NIM 250201011215 dengan dosen Ibu Ika Puspitasari. Hari ini saya ingin mempresentasikan satu bisnis plan saya, yaitu tentang supplier sayur yang dimana namanya adalah Fresh Farm Supply, yang mempunyai tagline fresh, berkualitas, tepat waktu. Oke, kenapa saya memilih bisnis ini? Karena sayuran ini adalah salah satu komoditas tertinggi di Indonesia khususnya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan dan juga bisa sustainable ke depannya, karena satu, gampang didapat, dan juga karena gampang didapat harganya jadi lebih murah, jadi kita bisa menjual dengan harga yang menguntungkan seperti itu. Dan juga sayuran ini di Indonesia gampang didapatkan, jadi untuk kedepannya kita bisa menjaga bisnis ini tetap ada seperti itu. Lalu Fresh Farm Supply ini adalah usaha supplier sayur yang dimana sayurannya adalah sayuran segar yang langsung diambil dari petani lokal, yang bisa kita jual langsung ke restoran, ke kafe, ke hotel, catering, ataupun warung, bahkan rumah tangga sekalipun. Yang dimana komitmen dari bisnis ini adalah harus memberikan produk yang fresh, harganya yang kompetitif, dan juga pengiriman yang tepat waktu setiap harinya. Oke, untuk visinya dari bisnis ini adalah menjadi supplier sayur yang terpercaya dengan kualitas terbaik dan juga harga kompetitif di daerah operasional, yang dimana salah satu buyer atau konsumen kita itu balik lagi untuk ke bisnis kita adalah kepercayaan. Maka dari itu visi kita adalah menjadi supplier yang bisa dipercaya dari segi kualitas ataupun dari juga segi harganya. Lalu misinya adalah menyediakan sayur segar langsung dari petani. Nah, kenapa kita mempunyai misi ini? Karena kalau kita ambil dari petani sudah pasti itu barang segar. Lalu kita juga ada menjaga kualitas dan kebersihan produk. Nah, kualitas dan kebersihan produk ini adalah kunci yang dimana nantinya buyer atau konsumen kita itu bakal balik lagi ke kita. Jadi kita mempunyai misi untuk menjaga kualitas dan juga kebersihan produk itu tersendiri. Lalu memberikan pengiriman tepat waktu. Jadi jangan sampai telat ketika customer minta diantar jam sekian, kita harus, kalau bisa kita tuh berikan sebelumnya 1 jam sebelumnya itu kita sudah sampai. Biar apa? Biar customer nantinya akan repeat order karena pengiriman kita cepat. Dan juga membantu petani lokal memperluas pasar. Nah, ini juga adalah salah satu misi kita, karena petani-petani kita nantinya akan mempunyai jangkauan pasar yang lebih luas, dikarenakan kita bisa menjualnya ke kafe, restoran, ataupun hotel sekalipun. Jadi petani-petani ini pun tidak akan kehilangan pekerjaannya, seperti itu. Lalu untuk target market kita yang tadi saya katakan, kita bisa kirim ke restoran, kafe, catering, warung makan, hotel, pasar, ataupun pedagang, bahkan sampai di rumah tangga sekalipun. Nah, untuk fokusnya itu kita di area perumahan, pusat kuliner, ataupun pasar tradisional. Kenapa sih kita tuh memberikan target marketnya tuh ke restoran, kafe, catering, ataupun hotel? Karena ya memang yang membutuhkan pasokan dari sayuran ini adalah mereka ini, yang dimana pastinya membutuhkan sayuran fresh, sayuran segar, sayuran yang mempunyai kualitas baik. Terus juga mereka menginginkan pengiriman yang cepat dan juga tepat waktu. Nah, maka dengan itu sesuai dengan visi yang kita jalankan dan juga sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi target kita kepada mereka ini seperti itu. Lalu produknya apa aja sih yang dijual? Oke, produknya itu kita ya ada yang sayuran harian seperti kangkung, bayam, sawi, kol, wortel, kentang,
bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lain-lainnya yang memang setiap hari itu jangankan untuk hotel ataupun kafe butuhkan, bahkan rumah tangga sekalipun mereka butuhkan seperti itu. Dan juga mungkin nantinya ketika kita menjangkau lebih jauh lagi seperti seperti supermarket, kita mempunyai premium vegetable yang dimana brokoli, paprika, selada ataupun pakcoy itu bisa kita jual kepada supermarket, karena supermarket ini adalah mempunyai target pasar yang lebih premium, jadinya bisa kita jual lagi dengan harga yang bisa kita lebih mahal lagi, dan itu bisa mendapatkan keuntungan lebih seperti itu. Oke, lalu di sini kita ada analisis pasarnya, yang dimana peluangnya kenapa bisnis ini bagus, karena yang tadi saya bilang kebutuhan sayur itu selalu ada di tiap harinya. Lalu UMKM makanan itu makin banyak yang membutuhkan sayuran, dan juga saat ini untuk tren hidup itu sehat banget, atau tren hidup sehat itu saat ini lagi sedang naik ataupun juga sedang digencarkan, karena kita ingin menjadi Indonesia yang sehat gitu. Saingannya itu ya hanya di pedagang pasar ataupun supplier lain yang mempunyai model bisnis sama, ataupun juga kita saingan itu dengan distributor yang besar seperti itu. Lalu kenapa bisnis kita itu menjadi lebih unggul daripada bisnis yang lain? Karena satu, yang tadi saya bilang, kita langsung berasal dari petani, yang dimana berarti kita mempunyai sayuran yang lebih segar, sayuran yang juga kualitasnya lebih terjaga, dan ini mengakibatkan kita mempunyai harga yang lebih kompetitif, lalu kita pengirimannya juga lebih cepat, dan juga pelayanannya fleksibel seperti itu. Lalu yang keenam, ada strategi pemasarannya. Kita sebetulnya strategi pemasarannya ini bisa langsung B2B atau business to business, yang dimana kita bisa mendatangi kafenya langsung ataupun restorannya langsung ataupun hotel sekalipun. Bisa kita ajak kerjasama, mereka membutuhkan apa, kita bisa menyediakan apa seperti itu. Ataupun juga kita bisa memberikan strategi pemasaran dari WhatsApp marketing, Instagram atau Facebook Ads, atau juga untuk program langganan dengan UMKM, ataupun juga kita bisa memberikan promo dan juga diskon kepada mereka, dan juga kita memberikan strategi pemasaran yang dimana kita mempunyai customer service yang cepat dan juga tanggap dalam menangani orderan. Lalu ada yang ketujuh, itu ada operasional, yang dimana pertama kita ambil dari petani, yang kedua kita sortir dan quality check, lalu kita ada packaging, lalu kita kirim ke customer. Oke, operasional ini berarti sejalan dengan misi kita, yang dimana kita ambil langsung dari petani, lalu kita sortir dan juga kita cek kualitas barangnya, kita pisahkan yang bagus dan juga tidak, lalu kita packaging dengan bersih, agar gimana nanti pada saat pengiriman itu customer menerima dengan baik dan juga bersih. Lalu peralatan yang digunakan itu kita ada gudang, ada timbangan digital, ada cooler book, dan juga kendaraan delivery, yang dimana ini sangat membantu untuk menunjang operasional kita. Lalu di sini ada proyeksi keuangannya, yang dimana perkiraan keuntungan bisnisnya kita asumsikan untuk omset hariannya di 5 juta rupiah, lalu di hari kerjanya itu kita diambil 26 hari kerja dalam 1 bulan. Hasil bulanannya itu kita mendapatkan omset 130 juta rupiah, karena kita di sini mengambil HPP 70%. Jadi laba bersihnya itu sekitar di 21 juta rupiah, karena kita ada biaya operasional juga di 18 juta rupiah seperti itu. Lalu ada kebutuhan modal. Oke, modal awal yang dibutuhkan itu kita ada stok produk, alat, kendaraan operasional, yang dimana ini membutuhkan 50 juta rupiah untuk modal awal. Nah, kita asumsikan jika tadi keuangan kita laba bersihnya itu 21 juta, maka sekitar perjalanan 3 bulan itu kita sudah bisa balik modal seperti itu. Oke, lalu yang ke-10 kita ada tim.
yang dimana ada manajer operasional. Manajer operasional ini adalah untuk membantu operasional atau mengawasi operasional kita agar operasionalnya berjalan dengan lancar, dengan baik, sampai dari pengambilan sayur dari petani ataupun sampai delivery sayuran ini sampai ke tangan customer. Lalu ada purchasing dari QC yang juga membantu dalam pembayaran ataupun juga dalam pemilihan barang, yang dimana barangnya ini kita bisa sortir yang bagus dan juga tidak. Selalu ada driver ini juga membantu delivery kita agar dimana delivery kita itu tepat waktu dan juga barang kita yang sampai ke tangan customer itu dipastikan tidak rusak dan juga tetap segar. Lalu ada customer service atau admin, yang dimana ini adalah yang menghubungkan customer dengan kita agar komunikasi kita sama customer itu berjalan dengan lancar. Jadi semisal customer meminta hari ini kol 10 kilo dan juga kangkung 2 ikat, nah customer service lainnya yang akan mencatat pembelian dari customer. Jadi semua tim kita ini sangat berkesinambungan, sangat penting, makanya kita harus bergerak dalam satu tim. Oke, untuk yang terakhir, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa bisnis ini ingin jadi partner terpercaya untuk kebutuhan sayuran yang segar dan juga tumbuh bareng petani lokal. Jadi ketika Anda membutuhkan pasokan sayuran, Anda bisa menyertakan Fresh Farm sebagai suppliernya. Dan juga ketika Anda adalah seorang petani, Anda bisa memberikan pasokan itu kepada kami Fresh Farm Supply agar pasokan Anda sebagai petani itu bisa mempunyai pasar yang lebih luas dengan bantuan kami sebagai supplier sayur, yang bisa memberikan jangkauan lebih luas ke entah itu hotel, restoran ataupun kafe. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini adalah salah satu bisnis plan saya tentang supplier sayur yang tadi, dimana mempunyai tagline fresh, berkualitas, tepat waktu. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.